Eee, jadi untuk PMN ini sebenarnya adalah, satu penyertaan modal negara yang diatur dalam Permen BUMN nomor 8 tahun 2015, tentang pedoman pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal negara kepada BUMN dan perseroan terbatas. Mengenai alurnya, yang pertama adalah usulan itu berasal dari BUMN, Mas, untuk menyampaikan usulan PMN yang kemudian ini disetujui oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Setelah tentunya pembahasan panjang bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan DPR sebelum nantinya ditetapkan dalam APBN atau APBNP. Jadi ini usulannya berasal dari BUMN terkait dalam hal ini PLN. Oke, baik. Pak Evi, kalau dilihat dari angkanya begitu ya, angkanya memang melonjak 2 kali lipat dibandingkan PMN di tahun ini. Apakah memang boleh dijelaskan lebih detail juga begitu rencana yang akan diperuntukkan begitu untuk PMN sebesar 10 triliun untuk PLN ini? PMN untuk PLN ini pada hakikatnya digunakan untuk pemerataan pelayanan penyediaan akses ke tenaga listrikan yang kita tahu bahwa ini adalah bentuk amanat kita untuk sila kelima Pancasila, di mana kita diminta untuk melakukan pemerataan, khususnya dalam yang terkait dengan hal listrik. Saat ini masih ada sekitar 4.700 desa di 3T yang belum terlistriki. Dari saat ini, rasio desa berlistrik kita masih sekitar 90,78%. Bahkan di beberapa provinsi itu di bawah 80%. Sebagai contoh misalkan Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat itu masih di bawah 50%. Ini dikarenakan lokasinya yang sulit terjangkau, terisolasi, dan terpencil. Dengan lokasi yang tersebar sedemikian, maka kalau kita lihat dibandingkan dengan wilayah Jawa dan daerah-daerah perkotaan, itu kalau dirata-ratakan biaya untuk melistriki itu per rumah tangga itu sekitar 25 sampai 45 juta per pelanggan. Nah, hal ini tentunya membutuhkan support dari pemerintah karena ini tidak visible secara bisnis, dan untuk itulah PMN hadir. Seperti apa PMN 2023 ini dialokasikan? Kalau tahun lalu kita mendapatkan 5 triliun, tahun ini kita usulkan 10 triliun karena kita ingin mempercepat pemerataan kelistrikan tadi. Dari perhitungan kami untuk melistriki secara 100% dibutuhkan sekitar 18 triliun. Dengan melihat batasan kemampuan keuangan negara, maka kita alokasikan tahun ini adalah 10 triliun untuk tahun 2023 usulannya, dan 8 triliun nanti di tahun 2024. Untuk yang 10 triliun di tahun 2023 itu adalah 1,7 triliun kita alokasikan untuk pembangkitan EBT yang mensupport juga listrik desa. Kemudian ada 3,8 triliun itu terkait dengan pembangunan transmisi dan distribusinya untuk menyalurkannya, khusus juga untuk desa-desa tersebut, dan 4,5 triliun untuk jaringan distribusinya. Sedangkan kalau kita lihat dari regionalnya, itu ada 2 triliun di regional Jawa Bali, kemudian regional Sumatera Kalimantan mendapat alokasi 4,5 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara 3,5 triliun. Jadi demikian kurang lebih 10 triliun itu kita alokasikan di regional dan dalam bentuk apa ya, itu mungkin.